Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang keempat. Bagaimana ternyata Alkitab itu firman Allah? Jawabannya ialah Alkitab menunjukkan dirinya adalah firman Allah melalui keluhuran dan kemurniannya, melalui keselarasan semua bagiannya, dan tujuan keseluruhannya yakni memberi segala kemuliaan kepada Allah, serta melalui cahaya terangnya dan kekuatannya dalam hal meyakinkan orang-orang berdosa dan membuat mereka bertobat, serta menghibur dan membangun orang-orang percaya demi keselamatan. Akan tetapi hanya Roh Allah yang melalui dan bersama Alkitab memberi kesaksian tentangnya dalam hati manusia, dapat meyakinkannya sepenuhnya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah sendiri. Dasar dan sumber dari jawaban tersebut berasal dari beberapa ayat yang dapat kita baca dan pelajari. Antara lain dari Hosea 8 ayat 12, 1 Korintus 2 ayat 6, 7 dan 13, Mazmur 119 ayat 18 dan 129, Mazmur 12 ayat 6, Mazmur 119 ayat 140, Kisah Para Rasul 10 ayat 43, Kisah Para Rasul 26 ayat 22, Roma 3 ayat 19 dan 27, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 28, Yakobus 1 ayat 18, Mazmur 19 ayat 7 sampai 9, Roma 15 ayat 4, Kisah Para Rasul 20 ayat 32, Yohanes 16 ayat 13 sampai 14, Yohanes 20 ayat 31, 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. Dari ayat-ayat tersebut, kita dapat mengetahui dengan utuh dan lengkap bahwa memang Alkitab adalah firman Allah. Alkitab sendiri yang menunjukkan keberadaannya yang dinyatakan oleh Roh Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang mengaruniakan firman Tuhan ini untuk kita mengenalnya dan menikmati seluruh pengajarannya agar kita memiliki pedoman iman untuk menaati kehendaknya. Kita bersyukur kepada Allah yang mengaruniakan kepada kita firman Tuhan yang tertulis, yang dituliskan oleh Roh Kudus, dinafaskan kepada para penulis untuk kita dapat mengenal Allah, mengenal diri sendiri, mengenal karya ciptaannya di alam semesta dan segala isinya. Kita juga bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita pengertian dari tiap-tiap ayat yang kita baca dari 66 kitab yang sudah dituliskan kurang lebih 40 penulis, para nabi, para rasul, dan hamba-hambanya yang ada di dalam kurun waktu 1500 tahun. Kita bersyukur melalui Alkitab, kita mengenal hikmat Allah dan rahasia yang ada di dalamnya, yang dinyatakannya secara progresif, sehingga kita mengetahui dan mengerti hikmat Allah, janji-janjinya, covenant-nya, serta segala pengampunan yang disediakan bagi kita yang berdosa. Terlebih khusus, penebusan dan keselamatan yang disediakan Allah sebelum dunia dijadikan bagi umat pilihannya. Seluruh pengajaran di dalam Alkitab hanya mungkin kita dapat mengerti, merasakan, memikirkan, dan menafsirkannya dengan tepat, benar, utuh, dan lengkap oleh karena Roh Kudus yang mengaruniakannya kepada kita. Jika seseorang hanya membaca Alkitab dan ia belum dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, maka baginya apa yang dituliskan di dalam Alkitab adalah hal asing, tidak dimengerti, tidak dipahami, bahkan salah dalam memahami keutuhan dari pengajaran Alkitab tersebut.
Karena itu hanya orang-orang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus yang diperkenan dan dilayakkan untuk mengerti hikmat dan rahasia Allah yang ada di dalam ajaran Alkitab. Dan kita bersyukur karena Roh Allah yang memberikan pencerahan kepada kita yang percaya. Dan di dalam ajaran Alkitab, kita juga mendapatkan pengertian akan janji-janji Allah, akan covenant-Nya kepada manusia, akan keselamatan yang disediakan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Di dalam pengajaran Alkitab yang dapat kita telusuri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang secara konsisten terus-menerus berkesinambungan apa yang dikehendaki Allah. Mulai dari manusia ada di Taman Eden dan sampai kepada umatnya ada di kota Yerusalem yang baru, di bumi yang baru. Seluruh rencana penebusan, keselamatan yang dinyatakan Allah ada di dalam pengajaran Alkitab. Dan satu-satunya firman Tuhan yang tertulis, yang datangnya dari Allah, hanyalah Alkitab. Sekalipun Alkitab sudah disalin ulang, ribuan manuskrip, dan juga sudah diterjemahkan ribuan bahasa manusia, tetapi isinya, pengajarannya, maknanya, manfaatnya, dan keseluruhan keberadaannya tidak ada perubahan, tidak ada kepalsuan, tidak ada penipuan, tidak ada sesuatu yang diganti-ganti. Ada isu-isu yang memberikan kepada umat manusia keraguan akan keotentikan isi ajaran Alkitab. Tentu isu itu berasal dari si jahat atau dari orang-orang jahat yang bukan dari orang-orang yang dipenuhi, dipimpin, disertai oleh Roh Kudus. Isu-isu pemalsuan kitab suci, isu-isu pemalsuan pengajaran, dan isu-isu yang ada di dalamnya. Tetapi sesungguhnya semua isu itu di luar apa yang diajarkan dalam Alkitab. Dan tidak ada satu kitab pun yang sudah bertahan ribuan tahun. Bahkan manuskrip salinan yang ditemukan tiap-tiap kitab juga menunjukkan bahwa Alkitab yang sungguh-sungguh terbukti kesejatian pengajarannya. Dan kita bersyukur karena tidak semua orang dikaruniakan keyakinan akan apa yang dinyatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Bagi orang percaya, hanya Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang tertulis. Artinya di luar Alkitab bukanlah firman Tuhan, tetapi hanya respon manusia atas pewahyuan umum, sejarah, semesta alam, dan hati nuraninya. Dan tulisan-tulisan itu bukanlah firman Tuhan. Bisa jadi tulisan-tulisan tersebut mirip dengan firman Tuhan, atau dikutip dari firman Tuhan, atau diparafrase dari firman Tuhan. Tetapi itu bukanlah firman Tuhan. Hanya 66 kitab saja yang disebut firman Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena kita dituntun untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita memiliki pedoman iman yang konkret dan bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini dan untuk selama-lamanya. Sampai akhirnya Kristus datang kembali untuk kedua kali. Karena itu, marilah kita tekun membaca firman Tuhan. Siang dan malam kita renungkan, lalu tiap hari kita lakukan secara bertahap. Tentulah ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan,
perlu dan penting mengandalkan kuasa Roh Kudus, perlu dan penting memohon bijaksana dari Allah, perlu dan penting memusatkan diri pada Kristus, sehingga kita bukan menjadi ahli kitab hanya di tataran pikiran, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Pertanyaan refleksi bagi kita, sudah berapa lama kita membaca firman Tuhan? Dan sudah berapa kali kita membacanya dan merenungkannya serta membagikannya kepada banyak orang? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.